Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kalian semua. Apa kabar? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan belajar daring dari rumah seperti biasa dengan baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi sebelum Ibu mulai pembelajaran untuk hari ini, mungkin di antara kalian masih ada yang mengingat pembelajaran yang disampaikan pada minggu sebelumnya tentang struktur dan ciri-ciri teks drama ya. Struktur teks drama di sini terdiri dari 3. Yang pertama adalah prolog, yang kedua dialog, yang ketiga epilog ya. Kalian bisa melihat ya, prolog, yang pertama prolog, kemudian yang kedua dialog atau urutan peristiwa yang dimulai dari orientasi, komplikasi dan resolusi. Dan yang ketiga adalah epilog ya. Kemudian kalian bisa melihat dari materi yang Ibu tampilkan, yaitu tentang ciri-ciri dalam teks drama ya, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah menggunakan kalimat langsung ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata ganti orang ketiga di prolog maupun di epilog. Menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua di bagian dialog. Selain itu juga menggunakan kata sapaan ya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata tidak baku ya. Contoh dari kata tidak baku itu seperti halnya enggak ya, bentuk bakunya enggak, dan bentuk bakunya kalimat contoh ya, contoh yang tidak baku enggak dalam bentuk baku yaitu tidak ya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kalimat seru, suruhan atau perintah dan pertanyaan. Kemudian yang kelima menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi di sini sama halnya dengan kata penghubung ya, yang seperti Ibu jelaskan pada minggu sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketujuh dari ciri teks drama adalah menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan ya. Kemudian ciri dari teks drama yang ke-8 adalah menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat ataupun suasana ya. Jadi Ibu cuman menyampaikan atau mengingatkan kembali pembahasan yang disampaikan atau materi yang disampaikan pada minggu sebelumnya ya. Kemudian untuk hari ini Ibu cuman mengulang materi yang pernah Ibu sampaikan pada minggu sebelumnya tentang KD 4.16, yaitu menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah ya. Jadi pada KD tersebut kita akan membahas tentang apa saja yang harus dipersiapkan dalam hal pementasan drama ya, dan ciri-ciri naskah drama dan hal yang harus diperhatikan dalam pementasan drama.
kemudian indikator dari KD tersebut adalah yang pertama menulis naskah drama ya. Jadi yang pertama KD dari pembahasan ini adalah menulis naskah drama. Kemudian yang kedua mementaskan drama. Dan adapun tujuan pembelajaran ya, setelah proses pembelajaran siswa dapat menulis naskah drama ya. Yang pertama siswa dapat menulis naskah drama. Kemudian yang kedua menyiapkan pementasan drama. Setelah menulis naskah drama, kemudian yang kedua menyiapkan pementasan drama. Kemudian bisa kalian lihat ya, kaidah penulisan naskah drama. Dalam menyusun teks drama, tentu kamu harus menulisnya sesuai dengan kaidah penulisan yang benar ya. Adapun kaidah penulisan naskah drama yang benar bisa kalian lihat ya. Yang pertama, pada setiap dialog atau pergantian peran, pelaku ditulis nama pelakunya ya. Kemudian dalam dialog tersebut terdapat tokoh, wewancang, dan keramagung ya. Tokoh di sini sama halnya dengan pelaku ya. Pelaku yang mengujarkan dialog itu ya. Dan kemudian yang dimaksud dengan wewancang adalah dialog itu sendiri atau percakapan yang diujarkan oleh seorang tokoh. Kemudian keramagung ya. Keramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Jadi di sini sama halnya menunjukkan perilaku dari setiap tokoh ya. Kemudian yang kedua, kalimat dalam naskah drama itu berupa kalimat langsung ya, kalimat langsung. Kemudian yang ketiga, kalimat penjelas yang bersifat penceritaan ditulis tanpa nama pemeran ya. Kemudian yang keempat, keterangan penjelas dari pengarang atau petunjuk pementasan ditulis dalam tanda kurung ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, keterangan atau cara memerankan atau keramagung atau ekspresi tokoh ditulis di antara tanda kurung dan ditulis dengan huruf kecil tanpa titik atau berawal dari huruf kapital ya. Contoh kalimatnya bisa kalian perhatikan ya. Yang pertama, memandang lagi pada sang pemuda ya. Jadi kalimat tersebut ditulis dan dicetak miring ya. Kemudian yang keenam, deskripsi tempat atau suasana ditulis seperti kalimat yang pada umumnya ya. Kemudian yang ketujuh, sebelum petikan langsung diawali dengan penulisan titik 2. Contoh, pemuda, apa yang kamu mau, berarti dia contoh kalimatnya berarti dia menanyakan sesuatu ya. Kemudian yang kedelapan, penulisan unsur lain seperti prolog dan monolog ditulis dengan huruf miring atau huruf kapital. Jadi kalian bisa memperhatikan kaidah dalam drama. Kemudian selanjutnya, apa saja yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama ya. Jadi kalian bisa memperhatikan hal yang harus diperhatikan dalam pementasan drama atau hal yang perlu disiapkan dalam pementasan drama. Yang pertama itu adalah persiapan pemain ya. Persiapan pemain. Yang pertama,
pemilihan pemain atau yang disebut dengan casting ya. Pemilihan pemain atau casting, ketika Anda membuat kelompok pastikan dalam kelompok tersebut ada salah satu yang ditugaskan sebagai sutradara. Dan nantinya sutradara ini akan menentukan peran setiap orang dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, mempelajari naskah atau yang disebut dengan reading ya. Di sini biasanya setiap orang dalam kelompok pementasan itu membaca naskah secara keseluruhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memahami alur cerita secara utuh, kemudian mempelajari setiap tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, berlatih mengucapkan dialog. Ya. Ini diawali dengan berlatih mengucapkan dialog secara mandiri terlebih dahulu. Kemudian setelah semuanya sudah siap, dan dilanjutkan dengan latihan secara berkelompok. Ini maksudnya dari poin ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengatur teknis pentas atau yang disebut dengan blocking ya. Ini sangat penting dalam persiapan pementasan drama. Dan yang menjadi tugas utama di sini adalah sutradara untuk mengatur jalannya pementasan tersebut. Kemudian yang kelima adalah berlatih menghayati peran ya. Ini tidak kalah penting juga ya, karena jika Anda betul-betul menghayati peran yang Anda mainkan, maka ketika Anda tampil di atas panggung itu, maka ekspresi yang keluar itu akan menjadi natural dan suasana menjadi hidup ya, karena Anda menguasai materi atau peran yang akan dimainkan ya. Kemudian yang kedua, hal yang perlu dipersiapkan dalam pementasan drama adalah persiapan kostum. Persiapan kostum di sini terdiri dari dua. Yang pertama, para pemain memilih atau menentukan kostum yang sesuai ya. Di sini terdiri dari dua hal ya. Yang pertama misalnya tokoh si A, contoh ya, tokoh si A misalnya berperan sebagai pengemis, maka postingannya harus menyesuaikan. Itu maksud dari poin pertama. Atau yang kedua, latar cerita ya. Contoh yang bisa saya ambil yang pertama adalah misalnya peristiwanya terjadi di sawah ya. Jadi nanti kostumnya itu harus juga menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua, usahakan jangan sampai ada kostum yang tidak sesuai dengan tema drama atau karakter tokoh yang diperankannya. Maksudnya di sini ya, usahakan jangan sampai ada kostum yang tidak sesuai dengan tema atau karakter yang sedang diperankan ya. Misalnya contoh, karena apabila kostum tidak sesuai dengan tema yang ingin tidak sesuai dengan tema
maka akan mengurangi nilai keindahan atau nilai estetika pada saat pementasan drama. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu dipersiapkan dalam pementasan drama, yang ketiga itu adalah persiapan panggung ya. Di sini di persiapan panggung terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah panggung harus disiapkan sebaik-baiknya sesuai dengan tema latar cerita. Contoh misalnya ya, tokoh si A tersebut sedang ada di pantai, maka penataan panggungnya harus betul-betul bisa menggambarkan suasana ketika seseorang sedang berada di pantai. Berarti ini harus sesuai dengan tempat atau latar ya. Kemudian yang kedua, panggung dilengkapi dengan properti yang sesuai. Dari kata properti sama halnya dengan peralatan ya. Contoh atau perlengkapan ya yang mendukung. Contoh misalnya seseorang sedang berada di kantor, maka properti yang harus ada di kantor itu seperti halnya buku, pulpen, terus komputer, meja dan lain sebagainya ya. Berarti properti itu sama halnya dengan perlengkapan. Kemudian yang ketiga, dalam pentas yang sesungguhnya tata cara harus benar-benar bagus. Hal ini menjadi alasan ya, biasanya pentas drama itu dilaksanakan pada malam hari. Tujuannya apa? Untuk mengejar efek tata cara yang bagus, sehingga suasana yang tercipta ketika pementasan berlangsung itu menjadi semakin nyata dan penonton pun bisa membayangkan bagaimana suasana ketika peristiwa tersebut terjadi di dalam sebuah cerita ya. Kemudian yang keempat, tata suara atau sound system harus prima. Di sini juga memiliki peran yang tidak kalah penting, karena dengan adanya tata suara itu, maka semakin menghidupkan suasana dan dalam pementasan drama sehingga menjadi menarik ya. Itulah maksud dari poin keempat. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini ya, bahwa dalam menulis teks drama itu harus sesuai dengan kaidah penulisan naskah drama. Kemudian yang kedua, yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama itu yang pertama adalah persiapan pemain yang sudah tadi Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, persiapan kostum. Yang ketiga, persiapan panggung ya. Jadi setelah pembahasan yang Ibu sampaikan pada hari ini, kalian bisa lihat ya tentang pementasan drama. Ini Ibu tampilkan contoh naskah drama ya. Naskah drama di sini tokoh dalam naskah drama di sini ada 4 ya. Yang pertama Rika, yang kedua Ines. Ini kalian bisa lihat dan perhatikan ya dari contoh naskah drama yang Ibu tampilkan. Nah, setelah kalian perhatikan contoh naskah drama yang Ibu tampilkan, nah muncul
pertanyaan apa yang harus dipersiapkan dalam hal menulis atau mementaskan drama ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa dalam hal menulis teks drama harus sesuai dengan kaidah penulisan naskah drama yang benar. Dan sementara itu, yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama adalah kesiapan pemain, kesiapan kostum, dan kesiapan panggung ya. Nah, setelah kalian ini memperhatikan dan dari pembahasan tentang teks drama ya, kalian juga bisa melihat pada buku Bahasa Indonesia tentang menulis naskah drama dan mementaskan drama ya, dari Kementerian Pendidikan ya, dari penerbit Erlangga. Kemudian nih Ibu tampilkan juga contoh cerpen ya. Jadi cerpennya ini dia bertemakan tentang ini ya. Judul dari cerpen ini adalah Bendera. Kira-kira yang menjadi tema dari cerpen yang Ibu tampilkan, kira-kira itu dia berkaitan tentang ini ya. Ini contoh cerpennya, silakan Anda perhatikan. Nih, meski sedang liburan di rumah neneknya di desa Bangun Jiwa, Amir tetap bangun pagi. Sudah menjadi kebiasaan setiap pagi. Kalau sedang tidak libur, Amir bangun pagi untuk bersiap ke sekolah. Amir selalu ingat nasihat nenek. Orang yang rajin bangun pagi itu akan lebih mudah mendapat rezeki ya. Kemudian di mata Amir, nenek adalah sosok perempuan tua yang bijak dan pintar. Amir tak tahu apa makna nasihat nenek itu, tapi ia merasa ada benarnya ya, bahwa bangun pagi membuatnya tidak terlambat tiba di sekolah, dan hanya pada waktu pagi kita bisa menikmati suasana alam yang paling nyaman ya. Kemudian cahaya matahari masih hangat, udara masih bersih, tumbuhan pun tampak segar, seolah semua lebih bugar setelah bangun tidur. Di pagi hari yang cerah ditambah dengan matahari yang menerangi dan menyinari hamparan sawah di sekitar rumah, Amir mendapati nenek yang sedang menyulam bendera dan duduk sendirian di beranda depan. Berarti di sini isi dari cerpen ini sama halnya dengan nasihat dari seorang nenek ya kepada cucunya ya, untuk membiasakan bangun pagi ya. Kemudian dari contoh cerpen ya, Anda bisa memahami dan memperhatikan kembali ya contoh cerpen yang Ibu tampilkan. Ya, jadi dari contoh cerpen yang Ibu tampilkan ya, tugas untuk kalian silahkan diperhatikan. Yang pertama, bacalah cerpen tersebut dengan baik ya. Dari cerpen yang berjudul Bendera yang Ibu tadi bacakan ya. Kemudian
kalian bisa membaca kembali dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah Anda membaca, ubahlah cerpen tersebut menjadi naskah drama dengan memperhatikan struktur teks drama yang terdiri dari prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog ya. Yang sebelumnya Ibu jelaskan pada ini ya. Ibu perlihatkan kembali epilog dan prolognya ya. Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Dari pembahasan sebelumnya, ini menggunakan. Nah, berarti kalian nanti ya dari tugas ini kalian bisa melihat dari contoh nih. Ubahlah cerpen tersebut menjadi naskah drama dengan memperhatikan struktur teks drama yang terdiri dari prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog ya. Jadi kalian bisa melihat materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Ya, tentang struktur teks drama yang terdiri dari prolog, dialog, kemudian epilog ya. Jadi kalian harus fokus di sini ya untuk menjawab atau untuk mengerjakan tugas untuk materi ini ya, menyajikan drama. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa memperhatikan ya dari ciri-ciri teks drama ya untuk mengerjakan tugas. Nih, ciri-ciri dari teks drama terdiri dari beberapa poin ya, kalian bisa perhatikan kembali. Di sini terdiri dari beberapa poin dari ciri-ciri teks drama ya. Jadi kalian bisa perhatikan ciri-ciri dari teks drama. Nah, kemudian pertemuan untuk selanjutnya ya, kita akan mengulang materi untuk persiapan penilaian akhir tahun ya. Jadi pesan Ibu sebelum Ibu menutup pembelajaran ini ya, dari kalian, dari siswa-siswi yang merasa belum lengkap mengirimkan tugasnya, baik itu tugas pertama, kedua, dan ketiga, silahkan dikirim ya, karena masih banyak di antara kalian yang belum mengirimkan tugas ya, baik itu tugas pertama, kedua, dan tugas selanjutnya ya. Terutama dengan berkaitan dengan tugas tentang ini ya, pementasan drama ini masih banyak di antara siswa-siswi yang belum mengirimkan tugasnya. Jadi pesan Ibu ya, segera dikirimkan tugasnya ya. Kemudian Ibu akhiri kalau bertanya enggak? Bertanya Mam. Sudah? Enggak, maksudnya kalau mau memberikan kesempatan untuk anak-anak bertanya enggak?
Dede apa Dede? Baik, karena untuk hari ini tidak ada yang mengajukan pertanyaan, jadi Ibu anggap kalian sudah memahami dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga saja bermanfaat bagi kalian semua. Ya, pesan Ibu, apabila ada tugas, ya segera dikerjakan dan dikirim kepada guru mapelnya, terutama untuk mapel bahasa Indonesia, karena masih banyak di antara kalian yang belum lengkap mengirimkan tugas ya, baik itu tugas pertama, kedua, dan ketiga. Dan semoga saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.